Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat ya? Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran yang ketiga dan keempat. Nah, di sini ada gambar Udin ya. Udin senang memelihara ayam. Setiap hari Udin selalu memberi makan dan minum dan membersihkan kandang ayam. Oleh karena itu, ayam peliharaan Udin bersih dan sehat. Nah, ini kalian jika merawat hewan peliharaan, apapun itu hewannya, harus tetap diberi makan dan minum serta membersihkan tempatnya atau kandangnya. Petunjuk merawat anak ayam ya. Kalian bisa, kalau misalnya punya anak ayam di rumah, bisa dicoba dipraktekkan. Pilihlah anak ayam yang sehat. Banyaknya ayam cukup 2-5 ekor. Siapkan kandang sederhana menggunakan kardus bekas. Beri alas jerami atau kertas koran agar kandang mudah dibersihkan. Lengkapi kandang buatanmu dengan lampu untuk menghangatkan ruangan dalam kandang. Kalau ayam yang masih kecil itu biasanya mereka membutuhkan udara yang hangat, jadi perlu diberi lampu. Tapi jika ayam kecil itu dipelihara oleh induknya sendiri, misalnya kalian memelihara ayam tapi masih ada induknya, itu biasanya tidak perlu menggunakan lampu. Karena ketika tidur dia akan diengkrami sama induknya. Tapi jika tidak ada induknya, maka kalian harus memberi lampu supaya hangat. Minta bantuan orang tua untuk memasangkan lampu ya. Kalau belum bisa minta bantuan sama orang tua, jangan dipasang sendiri ya, karena berbahaya. Menyalakan lampu terus-menerus selama 3 minggu agar anak ayam merasa hangat. Lengkapi kandang dengan tempat makan dan minum yang mudah dijangkau oleh anak ayam. Gantilah air minum ayam setiap hari. Beri makan ayam setiap hari dengan makanan dari biji-bijian seperti beras. Jika anak ayam masih kecil, biji-bijiannya juga yang kecil ya, seperti beras. Simpan kandang ayam buatanmu di tempat yang nyaman dan aman agar tidak terancam oleh binatang lainnya. Setelah 3 minggu, anak ayam akan tumbuh menjadi besar. Nah, kalau sudah agak besar, ayamnya bisa dilepaskan, tidak harus ditaruh di kardus terus ya. Nah, ini kita bisa membuat boneka anak ayam dari kardus bekas. Nah, ini bisa kalian praktekkan di rumah bersama dengan orang tua ya. Alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama kardus bekas, yang kedua kapas warna putih atau bulu ayam dari kemoceng ya, tapi lebih bagus menggunakan kapas putih. Lalu ada lem kertas, gunting, stik es krim atau bambu atau kayu bekas. Terus yang terakhir bisa pakai pensil, bolpen atau spidol yang kecil. Cara membuatnya, yang pertama, siapkan kardus bekas. Buatlah pola bagian-bagian tubuh anak ayam seperti gambar. Nah, ini ya, membuat badan, ekor, sayap, kaki, ini digambar dulu pakai pensil atau bolpen atau spidol yang kecil. Jiplak pola bagian-bagian gambar pada karton, pada kardus tadi ya. Gunting pola-pola bagian tubuh anak ayam. Kalau sudah digambar ini, terus digunting-gunting, tempelkan pada kardus, lalu gunting kardus mengikuti pola yang telah ditempel tadi. Nah, terus selanjutnya tempelkan kedua kardus bagian kaki dan kepala pada tubuh anak ayam. Nah, setelah tadi kan menggambar bagian-bagiannya, setelah dipotong ditempel sama kardus terus disatukan ya. Gambarkan mata dan mulut ayam. Tempelkan bulu ayam atau kapas pada gambar tubuh anak ayam. Nah, ini contohnya. Tempelkan stik atau kayu pada gambar anak ayam. Nah, di bawahnya ya. Nah,
ayam memiliki manfaat yang banyak bagi manusia. Ayam menghasilkan telur yang bisa diolah menjadi beberapa jenis makanan ya. Ini biasanya anak-anak suka makan telur ya. Di sini ada gambar telur dadar. Ada telur dadar, ada telur rebus, ada telur mata sapi atau telur ceplok ya. Terus ada ini telur juga bisa dimanfaatkan untuk bahan-bahan membuat kue. Banyak sekali manfaatnya ya. Jadi kita harus memelihara ayam dengan baik bagi yang memiliki hewan peliharaan ayam. Nah, pasangkan gambar dengan pecahan biasa yang sesuai dengan cara menarik garis. Gambar yang pertama, nah di sini ada 3 bagian, 1, 2, 3. Nah, yang warna biru ada 2, berarti 2 dari 3 bagian dibaca 2/3. Mana 2/3? Nah, ini dia 2/3. Lalu yang nomor 2 ada 5 bagian ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 bagian. Nah, biasanya yang angka nih yang banyak itu biasanya ditaruh di yang bawah ya. Ada 5 bagian, lalu yang berwarna ada 3, 1, 2, 3, berarti 3 per jumlah kotaknya ada berapa? 5, berarti 3/5. Nah, ini 3/5. Selanjutnya nomor 3, ada 3 bagian yang diberi warna hanya 1, berarti dibaca 1/3. 1/3. Lalu yang terakhir ada 5 bagian lagi yang diwarnai ada 4, 1, 2, 3, 4, berarti 4/5 ya. Ini dia. Semoga anak-anak sudah paham ya tentang cara membuat pecahan. Selanjutnya, nah di sini sekarang kita ada gambar, terus ada pecahannya. Kalian diminta untuk membuat gambar tersebut sesuai dengan jumlah pecahannya. Caranya 2/6, berarti di sini sudah ada 6 bagian, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita diminta hanya untuk 2/6, berarti yang diwarnai ada 2, 1, 2, jadi 2/6. Nah, boleh nggak memberi warnanya di tempat yang lain? Boleh, tidak harus atas bawah seperti ini ya. Contoh selanjutnya, nah ini masih dengan angka 2/6, tapi pengen menggambarnya dengan cara yang lain. Boleh, kita lihat. Nah, boleh di samping sini, samping kanannya, terus sama ya, nilainya sama 2/6, 2 bagian dari 6 bagian. Ini juga sama, 2 bagian dari 6 bagian. Nah, sekarang kita belajar membuat kalimat berdasarkan gambar ya, atau membuat cerita berdasarkan gambar. Kalau kalian melihat gambar ini, kira-kira kalimat apa yang bisa kalian buat? Misalnya Udin membeli ikan hias di toko ikan. Terus selanjutnya, nah ini Udin menaruh ikan hiasnya di dalam akuarium. Selanjutnya, nah Udin memberi makan ikan hias setiap hari. Lalu jika kolamnya kotor atau akuariumnya kotor, Udin membersihkan tempatnya atau membersihkan akuariumnya ya. Kalau gambar itu juga bisa menceritakan sebuah peristiwa atau menceritakan pengalaman ya. Kita bisa melihat gambar lalu kita membuat kalimat berdasarkan gambar tersebut. Selanjutnya, nah ikan itu kan kebanyakan dari laut ya. Nah, di sini ada Pak Petani ya. Kalau orang yang
biasanya bekerjanya mencari ikan. Kok petani? Maaf, yang kerjanya mencari ikan itu adalah nelayan. Maaf ya, ada nelayan, pekerjaannya adalah mencari ikan. Tapi kalau petani, pekerjaannya adalah menanam padi, menanam sayuran, dan masih banyak lagi. Lalu gambar yang kedua ada ini orang yang berjualan namanya pedagang. Itu nama-nama profesi ya, ada nelayan, ada pedagang, lalu profesi yang lain misalnya ada petani, ada apa lagi, ada dokter, guru, dan masih banyak lagi. Nah, kalau kita berhubungan dengan ikan, maka yang berhubungan dengan ikan adalah biasanya nelayan atau pedagang ikan di pasar. Ya, saat menangkap ikan sebaiknya menggunakan jaring agar hanya ikan besar yang tertangkap. Ya, kalau nangkap ikan itu biasanya menggunakan jaring yang agak besar supaya yang ketangkap itu hanya ikan-ikan yang besar saja. Ikan kecilnya biar tetap hidup di laut atau di danau ya. Di danau juga ada ikan, supaya mereka bisa tumbuh sampai besar dulu. Setelah besar baru boleh ditangkap. Menangkap ikan juga tidak boleh menggunakan bahan peledak karena dapat membuat ikan-ikan kecil mati ya. Selain ikan-ikannya mati, nanti terumbu karangnya juga rusak. Padahal terumbu karang itu membutuhkan waktu yang sangat lama, bisa bertahun-tahun, bahkan ada yang sampai berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, supaya dia bisa menjadi terumbu karang yang indah di dalam laut ya. Jadi kita harus menjaga supaya terumbu karang itu tetap lestari, dan ikan-ikan yang kecil juga tetap hidup supaya mereka bisa tumbuh besar dan berkembang biak, dan kita tidak kekurangan ikan ya. Jadi kalau mengambil itu hanya seperlunya saja, tidak boleh terlalu banyak, kecuali kalau nelayan. Bahkan nelayan pun mereka harus mengambil yang seharusnya boleh diambil, yaitu yang sudah berukuran besar. Kalau masih kecil-kecil kasihan ya. Menyayangi hewan laut dengan cara menangkap ikan hanya sesuai kebutuhan, termasuk menyayangi makhluk hidup ya. Nah, itu yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat. Anak-anak tetap belajar di rumah dan menjaga kesehatan ya. Jangan lupa sholat 5 waktu, rajin membantu orang tua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.